Pertanyaannya bagus banget. Masih mengulik tentang kehidupan saya. Kalau saya endorse memang iya, cuman hanya produk. Oke guys, video ini kelanjutan dari video kemarin. Jadi saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kawan-kawan di kolom komentar dari video kemarin. Dan sambil nunggu buka puasa akan saya jawab pertanyaan satu persatu di video ini dibantu oleh rekan saya, Obi. Oke teman-teman, di sini ada pertanyaan dari Monolog Egg Gabut. Pertanyaannya mau tanya Mas, kalau hasil pengkliran masih dirasa kurang mengkilat, apakah pemolisan bisa menjadi salah satu jalan yang bisa membantu? Kalau hasil pengkliran masih dirasa kurang mengkilap, pemolesan apa bisa membantu dari proses pengkilapan? Enggak. Yang jelas bisa guys. Tapi tergantung dari clearnya, maksudnya begini, semisal kita memakai clear yang sifatnya keras, biasanya kalau langsung kita timpa tanpa kita poles, terkadang ini clear ini emang kurang begitu kilau atau kurang begitu ngeceling kalau istilah bahasa Jawa. Maka dari itu mau nggak mau emang proses pemolesan itu penting untuk membuat permukaan menjadi halus. Tapi untuk clear yang kelasnya biasa, kalau meskipun kawan-kawan mulai sampai ya maaf aja tangannya lecet ya mungkin ya tetap gitu-gitu aja maksimalnya. Pertanyaan selanjutnya dari Wawan Chandra. Chandra mau nanya, airbrush kayak gitu kena berapa? Saya kan pernah nanyain di sini Cianjur sama motor R25 mau dicat seperti warna Ninja 2019 merah hitam, kenanya 1,1 juta. Emang segitu? Ya Om, soalnya saya baru kali ini mau ngecat, tolong Om dijawab. Oke, kalau untuk R25 pada video yang kemarin atau R25 di belakang saya ini, jujur saja kemarin itu habisnya kisaran 1.200 tapi firingnya aja belum pelang. Jadi full set firing belum pelang itu 1,2. Cuman kita di situ memakai clear yang kelas medium, jadi clearnya yang bukan yang high, jadi bukan juga yang biasa, jadi tipe yang di tengah-tengah ya berkisar antara harga 150-an lah. Itu kalau di tempat coli airbrush harganya cuma 1,2. Tapi ini tempat saya loh ya di Kalimantan Selatan. Coli airbrush ya 1,2 juta. Pertanyaan selanjutnya dari Setia Adimas. Kang, aku ngecat tangki motor kok yang deket tutup bensin pada ngelotok, kenapa ya? Mohon penjelasan. Tutup dekat tangki bensin ini ngelotok biasanya satu, catnya ini nggak dikupas. Jadi ketika kita melakukan proses pengecatan, catnya ini kalau jenis tangki biasakan kelupas sampai dengan dasar. Kemudian setelah platnya itu kelihatan, kawan-kawan di sini harus pintar-pintar memilih epoksi. Jadi jangan pakai sembarang epoksi. Jadi ketika media ini sudah bersih dari cat, tinggal platnya aja. Ketika sudah kita epoksi dengan filler surfacer yang ada anti karatnya, otomatis epoksi dengan platnya sangat begitu erat merekat guys. Bukan seperti halnya epoksi yang untuk semua medan, seperti halnya yang epoksi 30 menit itu nggak ada anti karatnya. Itu kalau ditempelkan pada media plat ya otomatis ya akan resapan bensinnya ketika bensin tumpah akan timbul atau tembus ke dalam platnya sehingga mengakibatkan epoksinya itu naik atau terangkat. Tapi untuk epoksi yang filler surfacer itu nggak akan guys, masalahnya filler surfacer ini kuat. Saya juga pernah nyoba, jadi epoksi filler surfacer ini saya aduk dengan hardener, saya campur thinner, kemudian saya masukkan ke dalam tangki, kemudian saya kocok ke dalam tangki. Setelah itu jeda beberapa hari saya tuangi bensin, epoksi itu nggak bisa menyatu dengan bensin guys. Ini juga solusi bagi kawan-kawan mungkin yang susah nembel atau keroposnya di dalam tangki sudah banyak, tuangi saja epoksi filler surfacer, aman kalau insya Allah. Oke, next question ya dari Romi saja. Mas, cara perawatan cat dog gimana caranya? Oke, kalau untuk cara perawatan cat dog atau maintenance-nya masih sama, Bi. Jadinya pencuciannya juga masih sama. Jadi debu itu turunkan dulu seperti halnya tadi kalau kita nggak punya mesin cuci loh ya. Baru setelah itu ketika debu sudah turun, kemudian kita sampo, kemudian langsung kita semprot dengan air bersih lagi dan cukup di kanebo. Jadi jangan dikit. Kalau cat dog sampean kit ya nanti jadinya catnya mengkilap sih. Jadinya nggak ngadep lagi motornya. Jadi seperti itu Mas. Apa ya, Romi saja ya. Next question ya Mas Coli, mau tanya cara mengatasi bodi motor ABS retak sebelum cat ulang lebih baik di dempul atau langsung masuk eksposi? Atau di lem atau amplas? Kalau lem apa yang cocok? Atau yang menggunakan pasir atau
apa Mas waktu itu di video untuk menambal bodi ABS yang retak? Terima kasih Mas Coli. Oke, untuk mengatasi media ABS yang retak, saya sebenarnya sudah pernah sering membahas tentang itu. Jadi semisal kita mendapati media ini retak seperti halnya ini, sebentar saya ambil contohnya. Retak seperti gini, jadi kawan-kawan sebaiknya ini disatukan dulu dengan lem. Jadi ABS-nya ini disatukan dulu dengan lem. Semisal pengennya dijahit dengan kawat, ya bisa dijahit dengan kawat atau disolder. Terus dalamnya ini, kalau saya sekarang menggunakan serbuk kayu atau tahinya kayu bekas molding, jadi lebih kuat, atau bisa menggunakan emi. Kalau dulu saya menggunakan batu bata. Jadi setelah prosesnya ABS-nya ini kita lem duluan, kalau misalnya ini kan patah ini patah. Kalau sampai retak ya, kalau cuma retak, jadi cukup dikasih lem saja bagian bawahnya atau atasnya supaya media ini dilihat benar-benar rata. Kemudian setelah itu kita amplas kasar. Dan kita amati, semisal masih ada bagian lubang-lubang angin yang terdapat pada dalamnya retakan pecahan ini, kita tuangi lagi lem sampai dengan rata. Semisal lubangnya ini terlalu dalam dan banyak, setelah dilem baru didempul, terus diamplas, kemudian langsung diepoksi. Itu prosesnya. Jadi dilem, diamplas, didempul, kemudian diepoksi, baru dicek. Next question ya dari Mau ngambil motor Mas? Apa? Motor ini kah? Oh, kira aku motornya ditinggal. Oke, terima kasih banget yo. Minta maaf banget agak kelamaan motornya. Ini komunitas pink, yang motor kemarin juga pink. Ini habisnya satu set kemarin 700. Terus kalau yang Ninja ini 1.600.000 ya. Nah, 1.600.000-an. Nanti. Oke, minta maaf banget kita keganggu sebentar. Habis ini kita lanjutkan Q&A-nya. Oke. Kalau di kamera kayak pinknya kayak model kayak lipstick gitu ya. Cerah banget. Cerah banget ya. Maksudnya kayak gimana? Oke, kita lanjut Q&A-nya di sini saja. Tadi karena waktu sudah mepet dengan jadwalnya buka puasa, jadi sementara tadi kita break, habis itu ibadah sholat maghrib, lanjut taraweh sampai dengan isya. Isya dulu baru taraweh. Habis itu malam sambil begadang nunggu imsa, kita akan lanjut lagi Q&A-nya. Tadi pertanyaannya gimana, Bit? Oke, pertanyaan dari Mas Arbi Ame, Mas Coli mau tanya, cara mengatasi bodi motor ABS retak sebelum cat ulang lebih baik didempul atau langsung masuk epoksi atau dilem lalu amplas? Kalau lem apa yang cocok? Atau yang menggunakan pasir atau apa Mas waktu di video untuk menambal bodi ABS yang retak? Terima kasih. Oke. Sebenarnya saya sudah pernah buat video tentang itu. Jadi semisal kita mendapati media ABS yang retak, ini tergantung dari posisi retaknya, guys. Semisal posisi retaknya ini atau pecahnya dari kedua media ini semisal mengombaknya terlalu berjeda seperti gini, kalau bisa panasi dulu media satunya, rapatkan, kemudian lem dulu sehingga permukaannya rata. Dan setelah itu, kawan-kawan, setelah permukaannya agak rata begini, baliknya baru ditambahi dengan yang tadi saya jelaskan tadi sore, yaitu pakai tahi kayu atau bekas serbuk kayu. Terus kemudian dilem dengan lem Korea, guys. Kalau saya biasanya pakai lem Korea. Dan kelebihannya dari lem Korea ini, maaf ya, saya bukannya endorse. Jadi kawan-kawan semisal untuk mengatasi menutupi retak yang bagian atas, kalau sudah dikasih lem Korea ini, asal kita amplasannya bener-bener halus, nggak usah perlu depoksi, langsung dicat, itu aman, guys. Jadi lem Korea ini semisal kita untuk menutupi lubang yang kecil sekecil jarum atau sekecil beras, kawan-kawan langsung tinggal teteskan saja, tunggui kering. Kalau biasa yang sukanya merokok, panasi pakai rokok, kemudian amplas ulang, tetesi lagi, amplas ulang, tetesi lagi hingga rata, dan langsung diepoksi, bisa dicat, bisa. Jadi nggak usah didempul. Tapi semisal ada lubangnya terlalu lebar, kawan-kawan tentunya harus pakai dempul. Terus kalau semisal pemakaian dempul, sebaiknya kita sudah proses pengamplasan, dempulnya kita amplas, kemudian kita epoksi, itu sebaiknya didiamkan agak lama sedikit, dikarenakan kalau kita terlalu cepat untuk proses pengepoksian atau pengecatan di atas media dempulnya, itu akan retak pada samping-samping berbatasan pada media dempulnya. Jadi sebaiknya kawan-kawan diamkan agak lama dulu untuk epoksinya. Kemudian kalau untuk media ABS, epoksinya yang itu pakai
surfacer yang 30 menit build coat itu bagus juga, jadinya bekas sambungan dempulnya itu nggak kelihatan. Ini kalau untuk medianya retaknya terlalu parah. Selain pengganti kayu atau tahi kayu, biasanya pakai mie juga bisa, mie ditumbuk, atau pakai bekas cocoran yang ditumbuk itu juga bisa. Itu kalau bekas cocoran itu guys, kalau semisal ditumbuk terus dikasih dengan lem Korea itu digerinda nyala dia, atau kita proses gerinda nyala. Tapi lebih bagusnya pakai serbuk dari kayu. Oke Bin, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Anggriawan Aringgo. Biasa kalau Mas Coli ngecat bodi motor pakai cat NC atau PU? Mohon dibalaskan. Gitu. Untuk pengecatan motor biasanya kalau saya pakai cat NC atau PU itu tergantung dari konsumennya guys. Jadi biasanya saya kasih dua alternatif. Dua alternatifnya begini, semisal ada konsumen datang bawa media motor, terus pengennya dicat warna kuning. Saya tawarkan dua alternatif. Jadinya kita main cat NC, clear NC, cat NC clear PU, atau cat PU clear PU. Dan itu otomatis harganya juga jauh berbeda guys. Kalau biasanya kita motor BB atau Matic itu standarnya untuk polosan, anggaplah untuk cat NC clear PU dengan clear yang biasa saja seperti 4100, kita biasanya kalau full body itu cuma narik kisaran 900-800. Maaf ya, saya buka harga di sinilah. Tapi kalau untuk cat PU, clear PU dengan clear, mungkin clearnya medium yang tipe-tipe 8200 atau 6300, itu budgetnya bisa kisaran 13 atau 14. Jadi selisihnya kisaran 500-an ribu. Itu semisal dengan warna yang sama tapi dengan cat yang beda. Oke, jelas? Oke Bin, pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari Kiki Bongki. Mas, gimana cara finishing pakai belt coat 6300, pakai spray gun F100 biar hasil maksimal nggak ada yang meleleh atau meler ya Mas? Oh, oke. Pertanyaannya bagus. Jadi clearnya spesifikasi clearnya 6300, spray gunnya F100 ya. Berarti F100 tipenya besar. Kalau saya biasanya perbandingan 2:1. Jadi 2 clear, 1 pengering, tinernya 0,8 saja. Jadi agak kental dikarenakan menyesuaikan dengan spray gunnya. Karena spray gun F100 ini kekuatan untuk daya pengabutannya agak nyaman banget guys, agak nyaman dibanding dengan tipe HVLP. Tapi kalau untuk perbandingan 2:1, 2 clear, 1 pengering, terus kita pakai 0,8 thinner, kalau kawan-kawan pakai tipe HVLP yang kecil atau F75 ya mungkin agak jeruk sedikit bekasnya, tapi kalau F100 ya aman. Terus untuk trik pemakaiannya, semisal kita pakai spray gun F100, kalau saya biasanya jaraknya yang kita atur. Jadinya untuk menghindari meleleh, jarak antara media dan spray gun ini jaraknya kita agak jauhkan sedikit untuk layer yang pertama. Semisal pengennya 2 layer, semisal medianya ini airbrushan atau bermotif. Tapi kalau berpolos biasanya saya cuma 1 layer aja, tapi juga kembali tergantung dari konsumennya. Kalau konsumennya mintanya wet look ya kita harus pakai 2 layer. Jeda pertamanya jeda pertama dan kedua 10 menit. Untuk jarak pertamanya kita agak jauh dulu, jadi tipis saja. Kita nggak mengejar kilapnya, tapi cuma mengejar rata atau jatuhnya clear ini pada media ini merata. Berikutnya untuk yang layer keduanya baru sedikit agak dekat. Terus tekanan angin besarnya tinernya kita tambah. Jadi perbandingannya 2 clear, 1 pengering, 1 thinner. Itu untuk layer yang keduanya. Itu tipsnya kalau biasanya saya seperti itu. Oke Bin, lanjut pertanyaan berikutnya langsung saja. Oke, dari Exynos Pro ya. Mas, kalau catnya hasil dari samurai dan sejenisnya, apakah bisa pakai cara seperti ini? Maksudnya ini catnya dari hasilnya dari samurai gitu. Semisal catnya dari samurai, iya. Terus clearnya pakai clear yang 2 komponen. Saya sudah sering bahas tentang itu. Jadi sekarang ini eranya sudah era aerosol guys. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kawan-kawan, seperti saya ngomongkan tentang Diton ya, dulu Diton tuh ada yang keluar akrilik, yang sekarang ada keluar Diton premium. Kalengnya warnanya sudah beda, harganya pun juga beda. Untuk Diton yang premium ini sudah catnya ini sama halnya seperti cat NC yang kawan-kawan beli kalengan biasa. Jadi bukan seperti halnya, maaf ya, seperti dulu kita mengenal aerosol akrilik atau tanda kutip bukan. Jadinya
Saya malah sekarang seneng. Jadi konsumen datang kita suguhi dengan katalog warna dari Diton Premium ataupun dari Samurai, baru suruh milih warna. Setelah warna deal dan cocok, baru kita sodorkan dengan clearnya. Clearnya mau pakai tipikal clear atau clear yang tipe gimana, yang biasa, medium atau yang HS. Untuk catnya nggak masalah, tapi untuk warna-warna candy tone memang dari dulu apapun itu catnya, maksudnya kemasan semisal kita pakai cat yang komersial biasa seperti NC, terus cat aerosol, kalau jenis-jenis candy tone apalagi warna merah itu emang gampang pudar tuh. Tapi kalau PU ya emang ada sih. Ada satu warna candy tone yang bagus itu untuk warna merah itu pilak, tapi susah banget didapat. Itu warnanya agak awet sedikit. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir, tetap aja pakai sebisa Diton Premium atau Samurai catnya. Tapi kalau untuk clearnya, kawan-kawan tentunya lihat sendiri kan di tutorial saya. Di tutorial saya itu real, jadinya nggak ada bohong-bohongan di situ. Karena emang pekerjaan saya ngecat guys, jadinya sekarang ini sudah eranya era aerosol. Oke, berikutnya Bin. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Mulyadi Ibnu Yusuf ya. Mulyadi Wisnu Yusuf. Ibnu Yusuf. Gitu Mas. Pertanyaannya apa penyebab cat sudah sekitar 8 bulan catnya menggelembung pada bodi motor, padahal waktu proses catnya sudah dikupas sampai plastik ABS-nya gitu. Oh, itu kalau medianya ABS biasanya kita salah pemilihan karakter epoksi guys. Jadi untuk media ABS sebaiknya kawan-kawan pakai epoksi yang surfacer yang 30 menit langsung kering. Itu epoksi khusus untuk media ABS. Jadi kawan-kawan untuk semisal medianya sudah dikupas habis, kita mau repaint ulang dengan mulai dari awal lagi, jangan epoksi yang anti karatnya itu jangan dipakai. Jadi medianya ABS harus tetap atasnya ABS. Dan gelembung itu biasanya terjadi karena ini salah epoksi, surfacer dihantamkan ke media ABS tapi ditebali juga, itu masalah banget guys. Jadi jangka panjangnya gelembung. Terus saya di sini juga agak buka sedikit trik. Saya dulu pernah upload epoksi tentang yang epoksi mematikan bekas pilok dengan epoksi aerosol yang 2K. Ingat kan, saya nggak usah sebut mereknya. Itu emang bagus untuk 1, 2, 3 bulan. Tapi untuk jangka panjangnya lebih dari 4 bulan ke atas atau 6 bulan, kalau kawan-kawan sering jemur terus atau bekas di dalamnya epoksi itu catnya sudah tebal banget, itu juga gelembung. Minta maaf banget, saya juga buka. Cuman kalau untuk cepat-cepatan, dalam artian konsumen pengennya pokoknya warnanya berubah terus aman, nggak keruntus, nggak gelembung, untuk jangka 3 bulan 4 bulan ke bawah ya masih aman. Tapi kalau sering dijemur, jadi bagusnya tetap bekas cat itu dikerok habis, diulang dari awal. Tapi kalau kita pengen main cepat dengan epoksi 2K yang aerosol yang pernah saya kupas di tutorial dahulu, jangka panjangnya memang gelembung. Keren pertanyaannya. Dari AR Sarif ya. AR Sarif. Ya, merek mesin polesnya apa Mas? Kisaran harga berapa gitu? Oh, mesin poles saya Magtech harganya dulu kalau nggak salah 375 kah 325. Pokoknya kisaran antara 400k ke bawah. Harganya segitu. Cari aja di toko online atau nanti bisa juga dihubungi di channelnya Wahyu Setiawan 27, channel YouTube-nya Wahyu Setiawan 27. Nah, dia di situ emang penjualan alat-alat teknik untuk pengecatan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Mas Muhsin Muhammad ya. Muhsin Muhammad. Ya, Mas minta trik nyimpen sisa cat supaya awet gak kering. Nyimpan sisa cat supaya nggak kering, ini tergantung dari catnya. Semisal kawan-kawan catnya sudah dicampur dengan thinner, kalau lebih bagusnya disimpan di dalam botol, botolnya terbuat dari kaca. Saya pengalaman dulu airbrush, jadinya semisal kita sudah ngoplos warna, semisal untuk kulit, semisal untuk warna cerah, terus sudah saya campur thinner, itu sebaiknya kawan-kawan disimpan di botol kaca, ditutup rapat, tanda kutip botolnya itu gampang dicari, modelnya oval seperti gini, itu lebih aman. Kalau kawan-kawan simpan di botol plastik, resiko untuk menguapnya lebih cepat. Itu semisal cat sudah dicampur dengan thinner. Tapi kalau cat belum dicampur dengan thinner, masih dalam wujud kaleng, kita cuma pakai sedikit, kita tuang, kemudian kita tutup kembali. Proses penutupannya yang harus benar. Kadang-kadang kita kecolongannya di situ, Bin. Jadinya tutupnya ini jarang kita bersihkan lagi. Jadi setelah kita buka, kita tuangkan, pasti ada sisa cat di bibirnya kaleng. Itu harus kita benar-benar bersihkan dengan kertas
kemudian kita tutup dan kita pukul atau tumbuk pakai palu atau pakai, kalau saya biasanya pakai ini pahat. Jadi benar-benar mati. Biasanya kita keser kecolongan selain dicat itu hardener, Bin. Jadi di hardener yang model kalengan biasa atau yang tutup seperti gini, biasanya itu kadang-kadang kalau hardener yang kelas medium ke atas sering kering. Jadi kawan-kawan sebaiknya kalau hardener, ini hardener mahal, hardenernya semisal hardener yang tipe HS, entah apapun itu mereknya, hardener itu dipindah ke botol kaca aja, Bin. Kalau clearnya masih aman, nggak kering. Tapi kalau hardenernya sudah pernah kita pakai terus ada sisa, sebaiknya disimpan di botol kaca yang tadi ku ceritakan di depan tentang botolnya itu, terus ditutup rapat, ditaruhi plastik juga bisa, maksudnya di dalam mulutnya botol dikasih plastik baru ditutup dengan tutupnya, itu lebih awet. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Ahmad Farid ya. Ahmad Farid. Ya. Pertanyaannya, Mas, trik cat blok dan kop mesin agar awet nggak gampang gosong gimana? Cat blok mesin. Iya. Blok dan kop mesin agar awet nggak gampang gosong. Gimana, gitu. Oh ya, untuk pouring atau orang Kalimantan bisa menyebutnya pouring atau blok tengah itu kalau untuk warna-warna cerah itu emang nggak bisa awet. Kadang-kadang kita melihat, oh ini bagus di foto warnanya kuning, oranye dan lain sebagainya, itu motor kontes guys. Coba untuk harian. Karena pabrik itu yang saya tahu ya, ini yang saya tahu hanya menyediakan cat high temp namanya kalau untuk blok itu. Ada 2 warna aja kalau yang saya tahu. Jadi warna hitam sama warna silver. Jadi selain warna hitam sama silver untuk tekanan suhu yang sangat tinggi seperti halnya pouring, itu jangka panjangnya tetap gosong. Kecuali kalau untuk kontes kan untuk pajangan paling nyalanya cuma beberapa menit atau nggak begitu lama kan, itu emang awet. Jadi kawan-kawan setelah diepoksi primer surfacer untuk bagian pouring tengahnya tipis aja, jadi nggak usah tebal-tebal, langsung kita taruh atau kita cat dengan cat high temp warna silver atau warna hitam. Terus untuk tutup mesin kanan kiri saya sudah sering bahas juga dulu tentang itu. Jadi maupun apapun catnya, semisal kita nggak memakai cat high temp dengan cat yang warna aneh-aneh, Bin, itu kuncinya ada di epoksinya tipis aja, jangan tebal-tebal. Tapi kalau kawan-kawan pakai epoksinya terlalu tebal pada bak mesin kanan kiri, proses penguapannya panas ini terhambat, Bin. Seperti halnya kita memakai kulit ini. Nah, semisal kita pakai jaket kan cepat berkeringat kan. Nah, itu kuncinya epoksinya tipis saja, kemudian catnya tipis-tipis, jangan terlalu tebal. Clearnya pun tipis saja. Ini semisal untuk motor harian, tapi kalau untuk motor kontes ya itu kembali kepada kebutuhan dari wet look yang diperlukannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ini Mas, pertanyaan ini mungkin akan sedikit menggulik dari sisi kehidupan sampean gitu. Oke, ini dari pertanyaan BM Custom Jati. Cak, sejarah sampean ngecat bisa dari mana? Otodidak atau ikut orang dulu? Dan bagaimana kok di Kalimantan yang dipilih untuk merantau? Sedangkan sampean itu jauh dari istri dan anak-anak gitu. Oh, ini pertanyaan keren banget guys. Mohon, katanya ini request Mas, dijawab di video ini katanya. Oh, swear. Ini gak settingan. Siapa yang punya akun, siapa namanya? Dari BM Custom Jati. BM Custom Jati, saya jawab ya. Ini sebenarnya sih ya emang sedikit agak mengulik kehidupan pribadi saya. Oke, saya lulus sekolah itu 2003. Kebetulan saya jurusan otomotif di SMK Negeri 1 Blitar. SMKN Negeri 1 Blitar. Jadi di situ saya emang jurusan otomotif. Dan waktu sekolah dulu saya kebetulan senang pelajaran body, seperti dempul, ngecat. Nah, pas waktu posisi sudah lulus, mau lulus itu karena nggak salah ujian, namanya kita anak STM kan sering main kemana-mana, bolos dan motor-motoran kayak gitu kan. Nah di situ kita kenal tukang airbrush Tulungagung namanya almarhum Basir, saya masih ingat banget, panen Tulungagung. Dan kebetulan saya pernah ada sedikit masalah dengan keluarga, biasalah anak muda masih mencari jati diri ya kan. Itu saya pernah kabur ke rumahnya beliau almarhum Basir. Nah di situ saya tertarik dengan karya-karya dari Basir. Mungkin ada sebagian orang yang melihat video ini dan kenal dengan beliau almarhum Basir. Terus ada juga mungkin murid-murid dari beliau almarhum Basir di Tanen Tulungagung. Salam hormat saya, mungkin kita juga seperguruan. Nah dari situ setelah kita belajar beberapa bulan di tempatnya Basir, pulang langsung kita
mencoba eksperimen sendiri. Dulu pertama belajar ngecat itu Vespa tahun 2004 kalau nggak salah. 2004 itu Vespa. Terus mendirikan bengkel custom fiber. Dulu pernah sampai final battle di Honda Otomotif Surabaya. Itu dengan beberapa rekan. Kebetulan rekan kuliah dulu di Poltek Malang, tapi kita nggak lulus. Cuman 3 bulan aja kita kuliah. Habis itu jadi anjal atau jalanan. Jadi kita kemana-mana dah pokoknya. Kebetulan suka dengan komunitas tato, kita juga belajar tato, tapi aku sendiri nggak tato. Kebetulan adik ipar saya emang jurusan seni rupa IKIP Malang, jadi kita banyak belajar di situ. Terus habis itu 2004 itu mendirikan bengkel custom kecil-kecilan di rumah, mulai dari fiber, bahkan saya sempat belajar chrome. Jadi kawan-kawan kalau mau cerita chrome tentang chrome hard, insya Allah saya ada ilmunya sedikit. Saya dulu pernah ada kawan dari ITAT Surabaya jurusan kimia di situ. Kita pernah join sharing masalah chrome juga. Ternyata ilmu saya nggak sampai guys. Kebetulan kan saya mungkin kan jurusannya faknya bidangnya kan di otomotif, bukan di kimia. Jadi untuk menghafal rumus periodik, nah rumus periodik itu nggak hafal. Jadi pakai kertas lakmus, kita celup pH-nya berapa, itu otak kita nggak sampai. Akhirnya chrome-nya gagal. Padahal kita di rumah itu sudah punya bengkel ngecat, bengkel custom fiber, kayak kebetulan sampai 4 orang lah dulu ikut aku tuh. Terus bengkel chrome rencananya, akhirnya chrome-nya gagal. Terus seiring berjalannya waktu, dikarenakan kita ini masih muda, seneng gas-gasan, jadi hasil dari bengkel tuh nggak jadi uang mungkin. Jadinya untuk hancurin motor aja dulu kan pokoknya gaspol. Kita kan kebetulan kita kan itu waktu dulu seneng dengan terak-terakan tuna 201 meter. Masih ingat dulu bengkelnya CCS, Cicil Speed, mekaniknya Mas Anam. Ada masalah dengan beda pandangan atau pendapat dengan keluarga, masalah cewek, sandingan hidup. Akhirnya saya kabur ke sini, ke Kalimantan, tanpa persetujuan dari orang tua. Terus orang tua nangis, saudara saya 2, saya anak terakhir. Terus di Kalimantan sini saya kebetulan ada kawan, jadi pengennya ini kabur ke tempat yang sekiranya nggak ada orang kenal oleh keluarga saya. Jadi saya memilih di Kalimantan. Setelah di Kalimantan di sini kenal bengkel juga, kawannya kawan kayak gitu. Akhirnya ya mulai usaha nol kembali dari Kalimantan sini. Mengenai fase-fase kehidupan saya tentang masa lalu, insya Allah kita kapan-kapan akan coba kumpulkan lagi fase-fasenya. Jadi kebetulan satu angkatan saya dulu waktu di Jawa itu ada yang tim balap liar CCS ini. Ada yang satu sekarang jadi mekaniknya BMW khusus untuk mobil-mobil Eropa. Terus satu lagi mekanik elektriknya juga BMW juga, yang sampai menang juara nasional Abi Bintara di Jakarta. Itu sering menghubungi kami, katanya mau mengumpulkan fasel, kita cerita kembali. Itu bagus guys. Di situ kalau Abi Bintara tuh otaknya cerdas beda. Otaknya cerdas masalah mobil-mobil sport keluaran Eropa itu cerdas banget. Terus yang satu yang dulu joki kami itu sekarang Facebooknya Eka Sulistiawan. Coba kawan-kawan buka Sulistiawan di perkan Facebook saya itu, ya masih saudara dengan saya. Itu sekarang juga jadi mekanik. Jadi dia bagian penggeraknya, motor penggeraknya. Kalau Abi Bintara ini, yang ini bagian elektriknya. Dia sekarang menjalankan dinotes di daerah mana, Serpong kah mana? Menjalankan usaha tuh dinotes untuk teras mobil. Terus ada lagi yang kawan saya ITAT tadi Surabaya, yang kimia itu, sekarang juga jadi mekanik elektrik di Surabaya, bengkelnya SMS Surabaya Motor Sport. Namanya TW, Triwinarno atau Gentong. Kami menyebutnya sering Gentong. Nanti kita akan coba kumpulkan fasal-fasalnya. Jadi kayaknya semuanya masih bergerak di bidang otomotif lah. Terus ada lagi satu yang kawan di Poltek Malang itu, yang sekarang sudah jadi kepala, kalau nggak salah kepala bengkel di Indo Semen Gresik. Itu juga gila motor, masih tetap gila motor sampai sekarang. Tapi kalau dia tuh edan kolektornya itu motor-motor yang jadul-jadul, motor mulai dari F1 Jet 125 yang itu. Tapi dia kalau masih ngomongin gas-gasan, otaknya masih jalan. Jadi kalau kita ngumpul itu kadang-kadang ya lucu aja. Mungkin saya sendiri yang di Kalimantan, dan mungkin nggak berhasil sendiri, sekumpulan saya. Jadi saya yang hanya jadi tukang cat. Itulah kehidupan saya. Insya Allah nanti fase-fasenya kita kumpulkan, dan saya akan buat videonya tentang kawan-kawan seperjuangan saya waktu masa muda. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari ini Mas Ahmad Muhajirin. Ahmad Muhajirin. Ya, apakah bodi plastik ABS imitasi bisa dicek?
ABS imitasi bisa dicat. Kalau kawan-kawan ketemu dengan media ABS imitasi itu sebaiknya main epoksi. Kalau untuk yang nggak main epoksi kan saya sering bahas itu kan media yang original atau original dari pabrikan itu nggak pakai epoksi nggak masalah. Tapi kalau ada dempulnya harus tetap pakai epoksi. Karena kalau nggak pakai epoksi dempulan pasti akan belang kalau langsung dicat. Tapi kalau ABS imitasi kawan-kawan harus tetap juga di epoksi. Kalau ABS yang imitasi pakai itu yang 20 menit langsung kering itu. Itu khusus untuk ABS. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaannya hampir sama seperti custom BM tadi. Udah berapa lama Mas di dunia painting? Di dunia painting saya mulai 2004 perjalanan saya, terus masuk ke Kalimantan ini 2010. Pokoknya 3 bulan di sini saya nikah, terus mulai merintis mulai dari nol di Kalimantan 2010. Terus jujur emang pekerjaan saya tukang ngecat, saya bukan sales. Jadi saya nggak endorse, saya bukan sales, tapi saya juga endorse. Tapi kalau endorse, saya pilih produk yang emang sudah saya uji dulu. Dalam artian begini seperti, oh ini produknya Diton, oh ini yang bagus, ini enggak, ini bagus, ini kurang. Enggak, itu saya pilih dulu, jadi saya enggak ngawur. Beda dengan sales cat, apapun semua dibilang bagus. Itu yang tutorial saya enggak ketujuh atau enggak kurang begitu pro lah. Jadi kalau cat ya, insya Allah lah saya bisa sedikit membantu tentang itu. Seperti halnya contohnya seperti itu gini, warna fluoresen atau kita kenal dengan warna stabilo. Saya kan jarang buat tutorial tentang warna itu karena emang warnanya bagus, nyarak atau nyolok banar, tapi untuk ketahanannya kan nggak ada. Jadi kalau kawan-kawan ngomong bagus, iya bagusnya pandangan mata, tapi kalau untuk jadikan komersil duit, ya sayanglah, kasihan konsumen. Kalau saya untuk warna-warna fluoresen atau warna stabilo, apapun itu catnya seperti cat kalengan atau cat aerosol, saya konsumen malah saya ajari, sudah cat aja sendiri, catnya seperti gini, triknya seperti gini. Jadi kalau semisal ada kelemahan dari catnya kan bukan resiko kita, karena kita sebagai bengkel cat atau bengkel cat ini jangka panjang guys, yang kita pikir maksudnya bukan jangka pendek. Oke, pertanyaannya bagus banget. Masih mengulik tentang kehidupan saya. Kalau saya endorse memang iya, cuman hanya produk tertentu yang saya tampilkan. Kalau saya ngomong bagus, berarti emang bener-bener bagus. Kalau saya ngomong lumayan, berarti kawan-kawan tanda tanya. Kalau saya ngomong, oh catnya ini bagus guys, judulnya semisal gini, sudah kerjakan aja. Insya Allah sudah saya uji coba berkali-kali gitu aja. Iya. Ya, gitu. Saya nggak ngawur endorse-nya, nggak cuman pokoknya digaji oleh endorsement. Nah itu bukan dunia saya guys, soalnya pertanggungjawaban kita kelak. Channel ini saya bangun dari awal tujuan hanya untuk berbagi gitu aja, karena saya sendiri paham kalau saya ini bukan orang yang alim dalam bidang agama. Cuman bila ada sedikit pengalaman yang saya tahu saya bagikan, itu akan menjadi ladang pahala bagi saya. Itu prinsip saya guys. Soalnya gini saya pernah terinspirasi dari cerita Sayyidina Ali kalau nggak salah lah. Sayyidina Ali yang sekarang punya kebun kurma itu siapa ini? Ya, Sayyidina Ali lah. Nah, Sayyidina Ali kalau nggak salah. Ya, Sayyidina Ali itu beliau tuh orang yang lumayan kaya, terus dermawan, punya investasi banyak. Akhirnya semua investasinya itu untuk diamalkan, jariahkan ke akidah atau agamanya. Dan sampai sekarang beliau itu meskipun beliau sudah meninggal lebih dari 1400 lah kalau nggak salah, pahalanya tetap berjalan guys. Kebun kurbannya beliau itu sampai sekarang tetap menghasilkan pahala. Itu yang saya cari. Saya nggak punya apa-apa di dunia ini, hanya saya saya titip ilmu, ya ini yang saya bagi. Jadi kalau meskipun saya nanti meninggal, karena yang hidup pasti meninggal Bin, ya kan? Jadi kalau semisal meninggal, saya dari kawan-kawan ada ilmu maksudnya dilewatkan saya, terus kawan-kawan pakai, insya Allah kan pahalanya masih jalan. Itu kata guru ngaji saya. Nah dengerin jadi ya. Kita nggak cuman buru duit saja. Gak cuma hanya bikin konten-konten. Terus kalau untuk gaji YouTube nggak seberapa, beneran nggak seberapa. Yang saya pilih ya itulah gaji dari akhirat itu aja untuk nanti kelak. Terus kalau endorsement nggak seberapa. Makanya saya kadang-kadang benci dengan endorsement atau channel YouTube. Maaf saya to the point saja. Kalau ada orang, aku sudah pernah mengerjakan ini terus channel tersebut katanya melebih-lebihkan, saya nggak seneng.
itu pembohongan publik. Kasihan, jangan begitulah, jangan terlalu cari duit. Itu aja. Maaf ya, saya nggak menyinggung siapa-siapa di sini, tapi saya beda prinsip lah dengan gitu. Saya bukan untuk mengejar materi, tapi untuk mengejar akhirat. Kalau materi itu ya tetaplah di dunia wal akhirat lah katanya. Di dunia itu dunia dulu baru akhirat. Kan kalau kita itu di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kalau dunia dulu baru akhirat. Jadi bonus saja kalau Asense sama Endorse itu bonus saja lah. Oke, berikutnya Pertanyaan ini dari Mas Puludin ya Mas. Mas Puludin. Puludin. Ya, ini saya mau bertanya lewat WhatsApp sama Mas Joli seputar tentang pengecatan. Apakah bisa? Sun Mas, salam pemula, semoga ditangkap. Oh, kalau yang di WhatsApp saya responnya jarang, minta maaf banget. Begini saja, kawan-kawan kalau semisal WhatsApp saya jarang dibales, kawan-kawan miss call sekali, kemudian baru simpan kasih nama, baru nanti saya masukkan ke grup Belchat itu banyak banget anggotanya guys, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kawan-kawan semisal saya nggak bisa jawab, ada kawan-kawan lain yang jawab di channel di grup situ. Itu lebih gampangnya. Jadi nomor WA saya 0815202298, nanti WhatsApp saja, nanti saya masukkan ke grup Belchat. Di situ ada Mr. Sharing, ada Ngadino Pondok Custom, ada terus Ainul, terus tukang amplas, banyak lagi sih di situ. Pokoknya keren-keren lah di situ. Oke, pertanyaan berikutnya Mas. Oke, pertanyaan terakhir. Ini sudah malam menjelang besar. Oh, the last. Pertanyaan terakhir dah. Dan Oke. nanti kita sambung dah. Ini ada the last question ya Mas. Last question. Mau tanya Mas, untuk pengecatan dengan cat semprot samurai, saya kan ada kasus nih, kasus clearnya tidak kering sempurna. Kira-kira di mana yang salahnya? Maksudnya clearnya pakai apa dulu? Semisal kawan-kawan pakai clear 2K-nya samurai, mungkin kawan-kawan itu clear dikocok hari ini, antara knop hardenernya dikocok hari ini, dipakai besok nggak bisa. Jadi umurnya knopnya untuk samurai itu sekali hantam kocok cuma 6 jam saja. Jadi kalau lebih dari 6 jam emang bermasalah, nggak mau kering. Terus kalau kawan-kawan pakai clear 1K-nya samurai, kalau nggak mau kering mungkin ada bekas kececatannya di bawah yang nggak diepoksi dulu dengan epoksi 2K pressure surfacer atau epoksi 2K-nya samurai untuk mematikan cat. Jadi mungkin masalahnya di situ aja deh. Gampang saja kok kalau masalah itu. Nggak mau kering itu kadang-kadang kita salah clear hari ini kita campur dengan hardener, kita pakai besok itu nggak boleh. Apapun clear 2K itu ya 4 jam 5 jam lah. Di atas itu nggak boleh. Semuanya ada tahapannya. Ada tahapannya, kecuali kalau clear NC itu mau dipakai sembarang kapan waktunya, seperti di premium itu nggak apa-apa. Misal kita clear hari ini NC di tahun premium, jeda 5 hari kita gosok amplas terus kita dengan clear 2K itu juga lebih bagus, Den. Asal pondasi atau cat awalnya bersih dulu atau mati dulu epoksinya. Oke, sekian dulu aja. Mas reporter. Oh, kenalkan nih sobat saya, namanya Mukarobin, kuliahnya di Sunan Ampel. Jurusannya hukum keluarga, masalah fikih. Kalau masalah fikih tanya hukum, bahkan mau rujuk, mau pisah, mau talak, terus mau apa nikah dua tuh? Mau poligami. Nah ini. Oke guys, sekian dari saya, minta maaf banget. Mungkin durasinya terlalu panjang. Nanti kita sambil jawab pertanyaan kawan-kawan di episode-episode selanjutnya ya, atau saya jawab dengan video. Sekian dari saya, Channel Airbrush. Sampai ketemu dengan trik-trik seputar airbrush selanjutnya. Assalamualaikum, selamat menjalankan ibadah puasa. See you. Oke, di episode selanjutnya kemungkinan kita akan bahas cat oranye, tentang cat oranye dengan main mutiara. Ada juga cat pink sesuai dengan janji saya kemarin tentang pink R25 yang sempat saya kutip di video yang sebelumnya. Juga akan kita bahas tuntas untuk warna-warna pink supaya benar-benar paham. Dan ada beberapa lagi juga tentang cat kuning mutiara. Tapi mutiaranya bukan mutiara pearl white biasa. Ada juga tentang cat merah dub pasaran standar motor. Insya Allah kita bahas di video selanjutnya.